John mengambil kalajengking kecil, pegang kepalanya, hancurkan gigi Anda dan mulailah memeras racunnya. Tunggu sampai racunnya cukup, lalu cabut taringnya, buat sendiri menjadi semprit. Begitu saja, dibuatlah jarum vaksin sederhana. Pertama dia menyuntik anjing greyhound kecilnya. Dosis tertentu, segera anjing greyhound kecil itu pingsan. Tapi bau makanan membangunkan anjing itu. Sekarang dia bisa mencoba menyuntik dirinya sendiri. Segera John tidak tahan lagi dan mulai muntah. Saat ini, sistem kekebalan tubuh sedang melawan virus. Begitu saja, menyuntik lagi dan lagi. Hingga John merasa dirinya memiliki antibodi. Dia pergi ke rawa tempat kalajengking raksasa berada. Langsung masuk. Tak lama kemudian, ekor kalajengking menjadi sebesar ular kobra. Raksasa muncul. John mengayunkan beberapa pentungan sederhana. Merangsang kalajengking raksasa. Tujuannya adalah untuk memikat kalajengking raksasa agar memperlihatkan kepalanya untuk menggigitnya. Terakhir, paha John digigit kalajengking raksasa. Kemudian Yohanes bertindak seperti kilat. Langsung potong kepala kalajengking raksasa itu. Selanjutnya, John mematahkan gigi kalajengking raksasa itu. Beberapa bekas gigi terlihat. Tiba-tiba berbalik untuk melihat. Anjing pemburu kecilku menggonggong dengan keras di rawa. Dia tidak tahu, di belakangku, kalajengking raksasa yang lebih besar muncul. John dengan cepat menghindari beberapa serangan. Kalajengking raksasa yang cacat mengeluarkan suara gemuruh. Selanjutnya, John terlempar sejauh 20 atau 30 meter. John sekarang antusias. Satu tangan memegang hewan peliharaannya. Sambil memegang pisau besar di satu tangan, dia menyelipkannya ke bawah tubuh kalajengking raksasa. Dengan sapuan pisau, ia memotong organ dalam kalajengking raksasa. Darah mengalir deras. Diaduk beberapa kali lalu berhenti bernapas. Segera John secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan gurun. Anjing pemburu kecil itu juga berubah menjadi serigala besar. Satu hari, John menemukan stasiun tentara bayaran yang ditinggalkan di sini. Jadi dia masuk untuk mencari-cari. Tidak ada barang berharga yang ditemukan. Satu-satunya paket makanan yang kadaluarsa, bahkan anjing pun tidak mau repot-repot melihatnya. Namun Yohanes melihat, awan di kejauhan perlahan-lahan melayang ke arah sini. Melalui kaca aku melihat tanah basah kuyup oleh air hujan. Bersamaan dengan itu ada sekawanan besar kalajengking. John tahu tempat ini tidak bisa ditinggali. Jadi John menekan tombol kontak darurat, menyiarkan informasi ke seluruh alam semesta. Saya, John, seorang penjahat terkenal yang dicari-cari di alam semesta. Jika Anda menangkap saya, Anda akan diberi imbalan yang berlimpah. Siapapun yang ingin menghasilkan uang harus segera datang ke sini. Tentara bayaran segera merespons. Sekelompok orang bertopeng mendekat. Geng tentara bayaran yang dipimpin oleh Beard. Dan kelompok lain mendarat kemudian. Apakah pasukan reguler dipimpin oleh Jack? Beard tidak sabar, kami di sini dulu. Jangan biarkan siapapun bersaing dengan saya. 4 titik tumpu. Sebuah detektor berbentuk mata besar dipasang di sekitarnya. Mengubur serangkaian receiver. Perangkat pemantauan Cyclops canggih ini. Ini belum setengah hari. Dihancurkan oleh John. Pertama dia memanggil anjing. Singkirkan salah satu penerima. Kemudian terus-menerus membungkuk untuk memberi isyarat. Cyclops terus-menerus menerima sinyal dari pangkalan. Jenggot kesal, matikan daya secara langsung. Untuk mengganti penerima, Beard membawa cadangan. Antek yang sama keluar. Hanya mengambil 2 langkah. Antek itu menginjak perangkap binatang. Pahanya terjepit dan patah. Tepat ketika dia sangat kesakitan dan terus-menerus berjuang. Perangkap hewan berikutnya diaktifkan. Antek langsung pergi meminta sutra. Beard dengan cepat membiarkan antek lain memeriksa area kerusakan. Tapi tidak ada jawaban. Tunggu sampai 2 antek lainnya tiba. Hanya genangan darah yang tersisa. Keduanya bertengkar. Salah seorang berkata, sudah kubilang. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Tapi orang lain segera terdiam. Ternyata dia diseret oleh John. Besok, orang-orang ini bahkan tidak melihat jejak John, tetapi juga harus menemukan 3 mayat. Beard harus menawarkan untuk bekerja sama dengan Jack. Jack berkata, kami mencari dia karena dendam pribadi. Anda bekerja sama dengan kami untuk menangkapnya hidup-hidup. Hadiah uang akan menjadi milik Anda. Untuk menghentikan John, curi pesawat luar angkasa. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Keluarkan salah satu baterai Anda. Kunci ke kabinet yang sama. Berikutnya, Jack memerintahkan, John biasanya beroperasi pada malam hari. Jadi kami akan menangkapnya pada siang hari. Segera, sekelompok orang menemukan anjing John. Seorang gadis pirang memakai alat pelacak. Pukul anjing itu. Menurut posisi anjing, sekelompok orang yang mengendarai sepeda terbang mengejar sebuah gua. Ini jelas merupakan rumah John. Namun tiba-tiba sebuah bayangan muncul. Para prajurit terus menembak. Alhasil, inilah orang-orang yang hilang tadi malam. Jack mengerti. Kami telah tertipu. John menggunakan ritme gunung harimau. Cepat kembali ke markas. Di brankasnya tertulis kata-kata, 1 untuk 1. Baterai di dalam kabinet masih ada. Namun John mengambil bahan bakar mereka. Tanpa pertukaran, tidak ada pihak yang bisa pergi. Saat semua orang mendiskusikan cara menemukan John,
Suara John terdengar dari radio. Ternyata sistem komunikasi mereka sudah lama diretas oleh John. Yang lebih ajaib lagi adalah, Yohanes berkata, "Selatan," lalu dia tiba-tiba muncul di depan semua orang. Benar-benar orang gila. Kedua belah pihak melemparkan senjata mereka. Mulai dialog. Seorang penembak jitu dari jauh menembak John. Anestesi dengan cepat menembus tubuh. Pada saat ini, Beard hendak menghabisinya dengan sebuah tembakan. Anjing John tiba-tiba berlari keluar. Gigit erat jenggot. John selanjutnya terkena tembakan kedua. Tembakan ketiga membuat John tidak mampu menahannya dan berlutut di tanah. Saat ini Beard merasakan senjatanya di tanah. Kemudian dengan panik melepaskan tembakan. Tembak dan bunuh anjing John. John dengan marah menatap Beard. Sementara itu, Beard ingin menghadapinya. Dihentikan oleh Jack. Jack sendiri yang mengikat John. Interogasi Jack, ingin tahu apakah anaknya dibunuh olehnya atau tidak. John terus-menerus menggoda mereka. Berlangsung hingga hujan lebat. Akhirnya monster di luar tiba. Lihat melalui detektor mata besar. Monster kalajengking yang tak terhitung jumlahnya datang. Seorang tentara yang pemarah terus menembak. Pada awalnya, dia sombong dan dipandang rendah. Segera setelah itu menabrak dinding. Ditusuk dengan sangat menyedihkan. Kemudian pihak tiba-tiba menemukan sunroof terbuka. Dengan sangat cepat dia tertusuk dan terjatuh. Orang-orang di dalam benar-benar ketakutan. Yohanes berkata, "Biarkan aku pergi sekarang. Aku mengirimmu untuk melarikan diri. Masih ada secercah harapan untuk hidup. Kalau tidak, semua orang akan mati di sini." Jack setuju. Baru saja akan membukanya. Beard mulai membuat kerusuhan lagi. Jack tidak punya pilihan selain menyerah. Tanpa diduga, John menendang pisau Beard. Lalu usir dia lagi. Manfaatkan momen pisau jatuh. Tendangan terakhir mengirim Beard kembali ke 9 mata air. Kekuatan ada di sisinya sambil bergumam. Atau lepaskan ikatannya. Sekelompok orang membuka pintu besar. Dengan panik menyapu kalajengking di pintu. Namun seorang tentara digigit kalajengking kecil. Keracunan sampai mati. John menyuruh semua orang untuk tidak ragu-ragu. Orang-orang mengendarai sepeda motor, meski hujan deras untuk mendapatkan bahan bakar. Ketujuan, John menggali di mana-mana, akhirnya mendapat bahan bakar. Tapi Power menggunakan tongkatnya untuk menjatuhkan John. Jack ingin membunuh John, untuk memonopoli bahan bakar. Tapi dia bukan tandingan John. Ditebang oleh John menggunakan kapak. Sebelum meninggal, Power tidak lupa menembak tanpa pandang bulu. Merusak sepeda motor, yang lainnya juga telah dihancurkan olehnya sebelumnya. Kini mereka berdua hanya bisa berjalan kembali. Dalam perjalanan, dua orang menggunakan kapak untuk menebas. Dengan menggunakan senjata tembak, cobalah membunuh sejumlah besar monster kalajengking. Saat Jack menjatuhkan satu sama lain, John ditikam di dada oleh monster kalajengking. Jatuh, melihat tidak bisa menyelamatkannya, Jack kembali ke markas sendirian. Berikan sekaleng bahan bakar kepada bawahan. Diperintahkan untuk kembali menyelamatkan John. Pada saat ini, John dipaksa ke tempat yang tinggi. Di bawah ini adalah mata monster kalajengking, berkilau dengan cahaya biru. John kesulitan mengalahkan monster berbentuk laba-laba yang merangkak ke atas. Lambat laun menjadi mustahil untuk menolak. Dia tidak punya pilihan selain terus mendaki. Pada titik ini Jack akhirnya muncul. Rentetan artileri mendorong semua monster mundur. Wanita pirang itu menggemaskan, turun untuk menyelamatkan John. John berkata kepada Jack, putranya bunuh diri karena keracunan. Keduanya tertawa untuk menghapus kebencian mereka. Ucapkan selamat tinggal di sini. Jadi itulah akhir dari ulasan video hari ini. Masih banyak film bagus yang menunggu Anda. Ingatlah untuk menyukai, berlangganan, dan sampai jumpa lagi.